输掉，怎么办？怎么办？又不能往前跑，不然怪物就……用小心促进目标，正常进。Hai sahabat Hasil Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang tentunya sangat seru sekali. Dalam film ini diceritakan bahwa setiap orang sejak lahir memiliki kekuatan roh pelindung yang dapat membantu mereka dalam pertarungan. Biasanya roh pelindung tersebut bisa berupa monster ataupun senjata, yang tentunya tingkat kekuatan dari roh pelindung tersebut juga bervariasi, tergantung dari garis keturunan serta bagaimana cara mereka untuk melatih roh pelindung agar bisa lebih menjadi kuat. Di mana film ini dibintangi oleh Xiao Zhan, Cha Chan Huang, Zuan Yi, dan tokoh pemeran terkenal lainnya. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Ya, di sebuah rumah kecil inilah film pun dibuka. Kita diperkenalkan akan tokoh pemeran utama dalam film tersebut. Ia bernama Tang San, anak dari seorang pandai besi yang hidup dengan penuh kesederhanaan di desa. Tak hanya soleh, di sela kesibukan Tang San juga menyempatkan waktunya untuk selalu mempelajari sebuah kitab kuno pemberian dari sang ayahnya, di mana kitab tersebut berisikan segala ajian agar Tang San bisa menguasai segala jurus yang berada di dalam kitab tersebut, yang salah satunya yakni Jutsu Mata Iblis Ungu. Tak berselang lama dari berlatih, di pertengahan jalan hendak pulang, Tang San dikejutkan akan kemunculan monster laba-laba raksasa yang seketika menyerang dan ingin memangsa dirinya. Karena takut, Tang San memilih untuk lari dan menghindar dari segala serangan si monster laba-laba tersebut. Dan di saat nyawanya dalam ancaman, secara refleks, Tang San mampu mengeluarkan kekuatan yang baru ia pelajari, meskipun kemampuan dirinya masihlah standar. Terlihat dari serangan yang dilesatkan, Tang San mampu membutakan salah satu mata si monster laba-laba di hadapannya. Namun, hal tersebut membuat si monster malah mengamuk tak terkendalikan yang membuat Tang San berkali-kali mengalami desakan. Dalam kondisi yang sudah pasrah, untungnya di waktu bersamaan seorang datang membantu Tang San dengan kemampuan yang ia miliki. Tentu, hal tersebut membuat Tang San sangat terkejut melihat salah satu dari kedua tangan orang yang berada di hadapannya berubah menjadi cakar serigala, di mana orang tersebut bernama Su Yanto, salah satu master dari roh balai pelindung yang sengaja datang jauh dari kota untuk mencari dan merekrut murid baru yang berasal dari desa. Melihat kemampuan Tang San dalam bertempur, tentu Su Yanto sangat terkesan. Sebab roh pelindungnya belum bangkit, namun Tang San berhasil melesatkan paku ke arah mata si monster laba-laba hingga buta. Tak berselang lama, sesampainya di rumah, Tang San seketika bertanya di hadapan ayahnya mengenai Su Yanto dan balai roh pelindung. Namun terlihat sang ayah sama sekali tak merespon akan perkataan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Tang San. Tak sebatas itu, Tang San juga menceritakan akan mimpi yang selalu ia alami di setiap malam pada ayahnya, di mana dirinya selalu mendapat bisikan dari seorang wanita yang berada di sebuah kebun rumput biru perak. Tentu, Tang San mengira bahwa sosok bisikan tersebut ialah sang ibunya yang sudah lama tewas. Sang ayah yang mengetahui hal tersebut, ia tak menjelaskan apapun pada Tang San dan lebih memilih merahasiakan cerita di balik kematian istrinya. Sedangkan di sisi lain, sang kepala desa yang mengetahui Su Yanto sedang mengadakan rekrutmen mencari murid baru untuk ditempatkan di balai roh pelindung. Ia pun seketika menemui Tang San dan mengajaknya untuk ikut andil dalam ajang rekrutmen. Namun sangat disayangkan, di mana sang ayah tak merestui dan melarang keras Tang San ikut party.
tanpa memberi alasan yang jelas padanya. Tak sebatas itu, malam harinya juga terlihat sang ayah Tangsan memusnahkan buku kuno yang sudah ia berikan pada Tangsan, serta menyuruhnya untuk tak memberitahu siapapun akan buku tersebut pada orang lain. Tangsan yang diselimuti rasa penasaran yang besar, esok paginya ia memutuskan untuk pergi di tempat ujian tes dilaksanakan. Dari kejauhan inilah ia mengintip aksi Master Suyanto yang sedang mengaktifkan kekuatan roh pelindung yang dimiliki para pemuda di desanya. Mengetahui hal tersebut, Suyanto menghampiri dan menyuruh Tangsan untuk mencoba tes yang usai ia lakukan pada pemuda desa yang sebelumnya. Terlihat roh pelindung yang dimiliki Tangsan yakni sebuah rumput biru perak, yang mana rumput tersebut tak memiliki spesial apapun, yang hanya roh pelindung umum yang biasa atau lumrah dimiliki oleh setiap orang. Tak berhenti sampai di situ, Tangsan juga merasakan akan kebangkitan roh pelindung yang lain yang sengaja ia sembunyikan. Mengerti bahwa roh pelindung rumput biru perak tidaklah berguna, bahkan berstatus lemah, Suyanto menyuruh Tangsan untuk pergi dari hadapannya. Namun hal tersebut ditolak oleh Tangsan, karena dirinya ingin mengetahui tingkat kekuatan roh pelindung rumput biru peraknya yang telah dianggap lemah serta tak memiliki kegunaan apapun. Dan benar saja, seketika Suyanto terkejut melihat fenomena yang jarang ia temui, yang ternyata Tangsan merupakan sosok pemuda langka yang terlahir dengan kekuatan roh pelindung yang penuh. Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan argumen Suyanto mengingat bahwa roh pelindung Tangsan hanyalah sebuah rumput biru perak. Nah, karena keistimewaannya itulah, Suyanto memberikan plakat rekomendasi agar Tangsan bisa masuk bergabung dengan akademi yang berada di kota. Tak berselang lama setibanya di rumah, Tangsan menceritakan akan semua kejadian yang baru ia alami pada ayahnya, di mana ia sengaja pergi mengikuti tes agar dapat mengetahui serta membangkitkan roh pelindung yang berada di tangannya. Merasa ada hal yang aneh di saat tes, Tangsan juga menunjukkan tangan kirinya di hadapan sang ayah. Mengerti akan hal tersebut, sang ayah menyuruh Tangsan lebih fokus agar dirinya dapat mengetahui hal yang sebenarnya yang terjadi. Dan benar saja, Tangsan memiliki roh pelindung ganda yang jarang orang miliki di kalangan ataupun seumuran dirinya, di mana roh pelindung tersebut merupakan sebuah palu legendaris yang disebut dengan palu Haotian. Sang ayah yang tak ingin orang lain tahu, yang melarang keras Tangsan memperlihatkan roh pelindung palu Haotian pada siapapun. Namun, jika hal tersebut mengharuskan Tangsan untuk mengeluarkan roh pelindung di tangan kirinya, sang ayah mengingatkan bahwa palu Haotian diciptakan untuk melindungi, bukan sebagai senjata pembunuh. Melihat potensi dan kemampuan putranya berkembang, ia mengizinkan Tangsan untuk pergi ke kota dengan dua syarat, di mana sang ayah memberi izin Tangsan untuk menimba ilmu, namun melarang dirinya untuk bergabung dengan balai roh pelindung. Sedangkan syarat yang kedua, sang ayah mengizinkan Tangsan pergi seusai dirinya berhasil mengubah besi yang tebal menjadi jarum yang tipis, dengan cara mengerahkan semua ilmu kanuragan mata ungu yang ia miliki, agar dapat memukul besi tersebut di titik yang sama tanpa meleset. Setelah berhari-hari menempa dengan semangat yang luar biasa, akhirnya Tangsan dapat menyelesaikan tugas dari sang ayahnya. Dengan penuh keyakinan inilah sang ayah melepaskan Tangsan agar ia bisa belajar dan dapat menjadi master roh di masa depan. Di sela keberangkatannya, sang ayah juga berjanji akan menceritakan semua kenangan kelam mengenai balai roh pelindung dan sebab dari kematian ibunya. Seusai Tangsan benar-benar menjadi seorang master roh yang kuat. Singkat cerita, keesokan harinya sampailah Tangsan di Akademi Balai Roh Pelindung bersama sang kepala desa di desanya. Di sini Tangsan bertemu dengan seorang pemuda anak Pak Wali Kota yang memegang kekuasaan di akademi. Tak hanya itu, Tangsan juga berjumpa dengan salah satu master akademi bernama Xiao yang sedang duduk santai di sana. Dengan penuh rasa percaya diri, Tangsan menunjukkan roh pelindung miliknya yang merupakan rumput biru perak di hadapan Master Xiao. Namun terlihat sang master tak tertarik akan roh pelindung tersebut sebab dinilai rendahan dan tak memiliki kekuatan yang besar. Merasa menjadi bahan candaan dan tertawaan, Tangsan menunjukkan plakat pemberian Suyanto di hadapan murid akademi yang membulinya,
yang tentunya tak semua calon murid di akademi memiliki plakat tersebut. Mendengar pembicaraan Tang San yang memberitahu mereka bahwa kekuatan roh pelindung rumput biru peraknya memiliki kekuatan penuh, seketika Master Xiao menunjukkan akan ketertarikannya pada Tang San, yang mana dari hasil penelitian yang ia lakukan selama bertahun-tahun, Master Xiao menduga bahwa Tang San memiliki roh pelindung ganda. Namun perkataan Master Xiao dicekal oleh Tang San, yang mengatakan bahwa dirinya tak memiliki roh pelindung lain selain rumput biru perak. Sebab hal tersebut merupakan larangan dan pesan dari ayahnya untuk tak memberitahu siapapun mengenai roh pelindung Palu Hautian yang ia miliki. Disinilah Master Xiao membawa Tang San di sebuah tempat agar Tang San dapat berlatih di tahap pertamanya di akademi. Dalam tahap ini, para murid diharuskan membunuh para kelinci yang sudah dipersiapkan agar mereka terbiasa memiliki keberanian membunuh. Sebab syarat utama untuk menjadi Master Roh, mereka harus mampu dan berani membunuh para siluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mengerti bahwa prinsip tersebut bertolak belakang, Tang San memilih melepaskan semua kelinci yang berada di sana, sebab membunuh dan menyiksa tanpa alasan, hal tersebut merupakan tindakan dari kejahatan. Anak Pak Wali Kota bersama asistennya yang mendengarkan semua kelincinya dilepas, tentu mereka sangat marah atas tindakan yang usai dilakukan oleh Tang San. Dari adu mulut serta adu argumen yang panjang, untungnya Master Xiao dapat sigap melerai mereka yang sudah naik darah. Melihat sosok Tang San yang baik hati, di sisi lain, perempuan cantik bernama Xiao Wu juga sangat terkesima melihat kebaikan Tang San, di mana Xiao Wu juga merupakan murid baru, serta salah satu murid yang memiliki roh pelindung kelinci salju. Tak berselang lama setibanya di dalam asrama, Tang San dihampiri salah satu murid baru yang seketika ia memperkenalkan roh pelindung miliknya di hadapan Tang San yang berupa harimau petarung, di mana pemuda tersebut bernama Wang Sheng. Wang Sheng yang merasa bahwa roh pelindungnya paling kuat, ia seketika mengajukan diri dan bersedia untuk menjadi ketua di asrama. Di waktu bersamaan pula, Xiao Wu datang di tengah-tengah mereka, sebab Xiao Wu juga ditempatkan di asrama tersebut. Xiao Wu yang sangat senang sekamar dengan Tang San, yang mengatakan akan tidur seranjang bersamanya. Selaku ketua asrama, tentu Wang Sheng menolak akan keinginan Xiao Wu. Xiao Wu yang merasa tak senang kebahagiaannya diganggu, ia menantang Wang Sheng berduel sebagai bukti siapa yang pantas untuk menjadi ketua di asrama. Dan benar saja cukup sekali menerjang, Wang Sheng dibuat tak berdaya dan kalah telak dibuat olehnya. Merasa harga dirinya terjatuh, seketika Wang Sheng mengeluarkan roh pelindungnya yang berupa harimau petarung agar Xiao Wu takut terhadapnya. Namun, hal tersebut tak mengefek, yang malah Wang Sheng berkali-kali terjatuh mendapat serangan darinya. Tak hanya Wang Sheng, Xiao Wu juga menantang Tang San untuk berduel agar dirinya bisa mengetahui dikit banyaknya kemampuan yang dimiliki oleh Tang San. Namun hal tersebut sama nihil, di mana keduanya sama-sama dibuat KO tak berdaya melawan ketangkasan Xiao Wu yang sangat luar biasa. Tak berselang lama seorang master dari asrama perempuan datang memberitahu Xiao Wu akan kesalahan teknis dalam menempatkan kamar untuknya. Tentu Xiao Wu sangat sedih tak jadi tidur seranjang dengan Tang San dan menjadi ketua di asrama tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Tang San menemui seorang pandai besi lokal yang tak jauh dari akademi. Di sana ia menunjukkan kemampuan dan bakatnya menempa besi yang telah diajarkan oleh ayahnya agar ia dapat diterima bekerja di sana. Melihat kemampuan yang sangat luar biasa itulah, Tang San diterima dengan senang hati bekerja di sana dan mendapatkan gaji yang pertamanya. Tak berselang lama malam harinya, dengan disengaja, Xiao Wu menyelinap masuk di kamar Tang San ketika semuanya sudah terlelap. Tang San yang capek seusai bekerja seharian, mengira bahwa hal tersebut ialah mimpi. Dan benar saja, pagi harinya semua murid dibuat terkejut melihat kelakuan Xiao Wu tidur bersama Tang San satu ranjang. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, terlihat anak Pak Wali Kota yang resah dan masih penasaran. Ia sengaja menemui Xiao Wu dan mengajaknya untuk makan bersama. Namun Xiao Wu menolak ajakan tersebut dan memilih pergi bersama Tang San dan para murid lainnya untuk makan di kantin Bok Darmi.
Anak Pak Wali Kota yang merasa harga dirinya direndahkan, tentu dirinya menaruh dendam tersembunyi dengan Tang San dan menganggap bahwa Xiaowu sudah dipengaruhi olehnya. 皇上，吃饭。 Seusai isoma, semua murid pun dikumpulkan di halaman. Disinilah salah satu master menyuruh mereka untuk bertarung adu ketangkasan, agar nantinya mereka terbiasa bertarung dengan menggunakan strategi dan seni yang indah. Melihat tim yang berbeda, anak Pak Wali Kota yang angkuh, ia menantang Tang San untuk bertarung adu ketangkasan dengannya. Berkat latihan yang sedikit serius ketika di desa, terlihat Tang San dapat mengelak dan menangkis semua serangan yang dilesatkan anak Pak Wali Kota tersebut. Yang tentunya Tang San dapat lebih unggul, yang membuat anak Pak Wali Kota sangat malu di depan para murid akademi yang lainnya. Melihat hal tersebut, kemudian sang master menyuruh mereka untuk lebih fokus agar roh pelindung yang mereka miliki dapat keluar. Anak Pak Wali Kota yang dari awal mengetahui bahwa roh pelindung Tang San hanyalah rumput biru perak, ia pun seketika melesatkan serangan balasan padanya untuk menghilangkan rasa malu akan kekalahan ketika adu ketangkasan. Akan tetapi hal tersebut sama nihil, yang malah anak Pak Wali Kota dihajar hingga babak belur oleh Tang San dan Nona Xiaowu. Disinilah sang master menghentikan pertarungan tersebut sebab sangat membahayakan bagi keselamatan mereka semua. Karena kecerobohannya itulah sang master menghukum Tang San dan Nona Xiaowu untuk menyapu halaman di akademi. Karena berulang kali dibuat malu, anak Pak Wali Kota dan sang asistennya merencanakan sesuatu menyebab Tang San dan Nona Xiaowu ketika sedang melaksanakan hukuman. Namun jebakan tersebut dapat diketahui Tang San dengan kelebihan mata ungu yang ia miliki. Disinilah Tang San melemparkan petasan tersebut ke arah keberadaan mereka. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, esok harinya, semua murid akademi kembali dikumpulkan di dalam kelas. Di kelas inilah, sang master menguji mereka serta menyuruhnya untuk mewujudkan roh pelindung yang ia punya. Tang San yang merasa bahwa roh pelindung rumput peraknya tak mengalami perkembangan. Ia meminta arahan sang master untuk membimbing dirinya agar roh rumputnya bisa ia gunakan untuk bertarung. Mengerti akan hal tersebut, sang master memberi saran pada Tang San untuk menjadi master roh ahli teori saja, sebab roh rumput merupakan roh pelindung paling lemah serta tak memiliki keistimewaan apapun. Tang San yang tak puas akan jawaban tersebut, ia sengaja menemui Master Xiao di dalam ruangannya. Di tempat inilah, Master Xiao mengatakan di hadapan Tang San bahwa tak ada roh pelindung yang tak berguna, yang ada hanya pengguna roh yang tak berguna, sebab ia tak memaksimalkan usahanya untuk membangkitkan kekuatan yang dimiliki di dalam roh pelindung tersebut. Disinilah Master Xiao kemudian menyuruh Tang San untuk lebih fokus mengamati roh pelindung rumput biru perak yang ia punya, agar ia dapat menemukan titik terang akan masalah yang ia hadapi saat ini. Dan benar saja dalam waktu sekejap, Tang San dapat memahami karakteristik esensi roh pelindung rumput biru peraknya, yang kemudian ia kembali menemui Master Xiao agar mendapat arahan yang selanjutnya. Mengerti akan hal tersebut, Master Xiao menyarankan agar Tang San menjadi master roh tipe pengontrol, mengingat dari roh rumputnya yang memiliki sifat yang fleksibel. Dan benar saja seketika Tang San mempraktekkan segala perkataan yang diucapkan oleh sang master, yang membuat dirinya bisa mewujudkan bentuk roh pelindung rumputnya menjadi akar hidup. Ya, karena masih pemula, tentu Tang San mengalami kesulitan mengontrol agar roh rumput biru peraknya menyatu dengan kerentek di dalam hati dan benaknya. Hingga keesokan harinya pun tiba. Diperlihatkan Tang San bersama Nona Xiaowu bergegas menuju akademi untuk menghadiri acara pemilihan ketua angkatan di sana. Di pertengahan jalan, Tang San mengajak Xiaowu untuk mampir sebentar di tempat ia kerja. Setelah diberi upah, Tang San kemudian melaktir makan Nona Xiaowu di warung Bok Darmi untuk menikmati kue bakpao yang usai dimasak. Di saat menikmati kue bakpao tersebut, di waktu bersamaan kereta yang berisikan Pak Wali Kota melintas menerjang para penduduk desa yang berada di sana. Melihat hal tersebut, tentu Tang San sangat kesal, di mana yang seharusnya pemimpin merakyat dan mempedulikan rakyatnya, malah bertindak sesuka bolongan udelnya.
Iyalah, bodarnya malah hidup kembali. 大娘，快起来！快起来！